Awal film kita diperlihatkan sebuah mobil hitam yang menabrak pembatas jalan, dan keluarlah dari mobil itu peran utama kita yang sedang kesakitan. Lalu dia memutar rekaman video dari mendiang istrinya. Inilah dia John Wick. Sebelum kejadian pasca awal tadi, inilah dia peran utama kita bernama John Wick. John Wick adalah pensiunan pembunuh bayaran. John selalu bangun pagi-pagi dan dia hidup seorang diri dikarenakan istrinya sedang sakit. John selalu mengingat kenangan bersama istrinya. Istrinya bernama Helen, dan di hari esok istrinya meninggal. John sangat terpukul atas kehilangan istrinya. Sahabat lamanya John mendatanginya di pemakaman. Pria ini bernama Marcus. Marcus mencoba untuk menyemangati John, dan dia turut prihatin atas meninggalnya Helen. Dan setelah kembali ke rumah, para kerabat dekat John mencoba untuk menghiburnya. John mendapatkan kiriman paket yang dititipkan dari mendiang istrinya sebelum meninggal. John mendapatkan surat dari Helen dan seekor anak anjing yang bernama Daisy. Keesokan harinya, John dibangunkan pagi-pagi oleh Daisy untuk melakukan aktivitas di pagi hari. Dan Daisy meminta makanan kepada John, tapi John tidak ada makanan untuk Daisy, jadi dia memberikan sereal dan berjanji nanti akan dibelikan makanan anjing. Mereka menyantap sereal itu bersama-sama. Lalu di siang harinya, John mengajak Daisy untuk keluar rumah dengan mobil kesayangannya. Dan dia mampir ke tempat pengisian bensin. Lalu muncullah 3 orang pria. Ketiga pria ini bernama Iosef Tarasov, Victor, dan Gregory. Iosef mencoba untuk membeli mobil John. Dan Iosef mengancamnya dengan menggunakan bahasa Rusia kepada John. Tapi John paham apa yang dikatakan Iosef kepada dirinya. Dan John pada sore harinya mampir ke tempat bandara untuk meluapkan emosinya dengan menarik kecepatan kendaraannya di landasan pesawat. Dan pada malam harinya, John dibangunkan kembali oleh Daisy, karena Daisy merasakan ada orang yang masuk ke dalam rumah John. Dan John pun memeriksanya. John melihat ada 2 orang di depannya dan 1 orang di belakang, memukul kepala belakang John. John dipukuli habis-habisan sampai dia tidak bisa melawan. Ketiga pria ini yang tadi di tempat pengisian bensin. Para pria ini ingin mencuri mobil John dan menghabisi Daisy. John dipukul oleh Iosef dan kehilangan kesadaran. Lalu John baru sadar bahwa Daisy sudah tidak bernyawa. John sangat kehilangan atas kematian anjingnya. John menguburkan tubuh anjingnya di bawah pohon dekat rumahnya, dan John dendam atas kehilangan itu. Ketiga pemuda tadi mendatangi bengkel Aurelio dan ingin mengganti surat-surat dari mobil itu. Tapi Aurelio kenal dengan yang punya mobil itu. Aurelio mengusir ketiga pemuda ini. Tapi Iosef mengatakannya, kamu tidak bisa, karena kau adalah milikku. Aurelio ini bekerja dengan ayahnya Iosef. Lalu Aurelio bertanya kepada Iosef, bagaimana kamu mendapatkan mobil itu? Iosef menjawab, aku menghabisi anjingnya. Lalu Aurelio memukulnya, dan ketiga pemuda ini diusir oleh Aurelio. John mendatangi bengkel Aurelio untuk menanyakan mobilnya, karena si John kenal dengan Aurelio. Ternyata yang mencuri mobilnya adalah Iosef. Dan Aurelio sudah mengusir Iosef dan temannya, karena Aurelio tidak mau berurusan dengan John. Dan John meminjam mobil Aurelio untuk mencari Iosef. Aurelio dihubungi oleh ayahnya Iosef yang bernama Vigo. Vigo ini adalah mafia besar di kota itu. Vigo menanyakan kepada Aurelio kenapa dia memukul anaknya. Dan Aurelio menjawab, saya memukul Iosef karena dia telah mencuri mobil John Wick dan menghabisi anjingnya. Vigo pun kaget dan ketakutan, dan bertanya kepada temannya untuk mencari Iosef. Dan Iosef dipanggil oleh Vigo untuk datang menemuinya, untuk membahas kenapa dia mengambil mobil John Wick dan membunuh anjingnya. Dan Vigo memukul Iosef beberapa kali. Iosef tidak kenal dengan John Wick, tapi Vigo kenal baik dengan John Wick, karena dulu John Wick pernah bekerja dengan Vigo. John Wick disebut Baba Yaga. John Wick lah yang menghabisi pesaing dari bisnis Vigo. John Wick menghabisi 3 orang di bar dengan pensil. Suatu hari John memutuskan untuk pergi dari kehidupannya yang kelam, dan Vigo membuat misi kesepakatan yang mustahil untuk John selesaikan. Iosef berharap bisa menyelesaikan masalah yang sudah dibuatnya, tapi John akan mendatanginya dengan amarah. Lalu Vigo mencoba untuk menghubungi John. Vigo ingin meminta maaf atas perbuatan anaknya, tapi John tidak ada sepatah kata pun dan langsung menutup telepon itu. Dan Vigo menyuruh temannya untuk mengumpulkan pasukan untuk menghabisi John. Tapi John sudah menyiapkan semua untuk kedatangan pembunuh bayaran ke rumahnya. Lalu para pembunuh ini masuk ke dalam rumah John dengan diam-diam. Dan John menghabisi mereka dengan sangat cepat, tepat, dan akurat. John mengalami kesulitan tapi dia berhasil menghabisinya.
Lalu Pak Polisi datang ke rumahnya karena ada laporan kegaduhan dari tetangga. Pak Polisi ini bernama Jimmy. Jimmy melihat ke dalam rumah ada mayat, tapi dia mengenal John, jadi dia memutuskan untuk pergi. Kemudian John menelpon Charlie untuk jamuan makan malam 12 orang. Inilah Charlie. Jadi jamuan makan malam itu adalah pengurus mayat dan pembersih TKP kejadian pembunuhan. John dan Charlie ini sangat dekat, dan dimulailah pembersihan di rumahnya John. Karena Vigo gagal untuk menghabisi John, lalu dia membuka kontrak $2 juta untuk kepala John, dan kemudian Iosef dibawa ke Red Circle untuk berlindung. Vigo mendatangi temannya John yang bernama Marcus untuk membicarakan penawaran atas kepala John yang bernilai $2 juta, dan Marcus menerimanya. Lalu Marcus mempersiapkan perlengkapannya. John mendatangi Hotel Continental untuk berlindung atas kejadian semalam di mana para pembunuh ingin menghabisinya. Karena Hotel Continental ini tidak bisa melakukan pembunuhan di dalam hotel. Kalau itu terjadi, akan ada konsekuensinya. John bertemu dengan Perkins. Perkins ini adalah pembunuh bayaran juga, dan ini adalah Charon. Charon ini bertugas sebagai penerima tamu di hotel, dan kemudian John bergegas menemui Winston untuk menanyakan keberadaan Iosef Tarasov. Winston ini adalah pemimpin Hotel Continental bagian New York. Winston mengenali John dengan sangat baik, dan dia tahu bahwa John sudah pensiun. Winston mengingatkan John untuk pikirkan baik-baik kalau ingin kembali menjadi pembunuh bayaran. Dan Winston memberikan tempat di mana John bisa menemui Iosef, yaitu di Red Circle. John mempersiapkan semua perlengkapannya dan bergegas menuju Red Circle. Dan anak buah Vigo sudah berada di Red Circle untuk melindungi Iosef. John sudah sampai di Red Circle dan langsung menemui penjaga di tempat itu yang bernama Francis. Dan John membebaskannya. Lalu John menghabisi Victor dan teman-temannya. Sebelum menghabisi Victor, John menanyakan di mana Iosef, dan John mendapatkan di mana Iosef berada. Lalu John mulai menghabisi satu persatu pengawalnya Iosef dengan diam-diam. Tapi John ketahuan oleh salah satu pengawalnya, dan terjadi keributan yang dimana Iosef sadar, dan akhirnya dia pun kabur dari tempat itu. John membidik Iosef dengan tepat tapi tidak kena, dan kemudian John mengejarnya. Iosef memberitahukan ke pengawalnya bahwa John sudah di tempat ini, dan John menghabisi beberapa pengawalnya. John mengalami kesulitan ketika dia melawan bos pengawal di tempat itu, yang membuat John beberapa kali mengalami luka dan jatuh dari lantai 2. Dan Iosef berhasil kabur dari Red Circle dengan bantuan temannya. Dan John berhasil keluar dari tempat itu. Lalu Iosef menelpon Victor, tapi HP Victor sudah dipegang John untuk mengingatkan Iosef bahwa semua ada harganya. Kemudian John kembali ke hotel dan bertemu Charon. Lalu John menyuruh Charon untuk membawakan dokter ke kamarnya supaya bisa mengobati lukanya. Dokter memberikan obat pereda rasa sakit kepada John jikalau sewaktu-waktu John melakukan pekerjaannya. Lukanya akan tetap berdarah, tapi dia menggerakkan tubuhnya dengan bebas tanpa rasa sakit. Perkins yang ingin menghabisi John di dalam Hotel Continental karena dia dijanjikan oleh Vigo, jika dia berhasil menghabisi John, dia akan mendapatkan 2 kali lipat. Dan terjadilah perkelahian antara John dan Perkins. Perkins dikalahkan oleh John. Lalu John menanyakan Perkins di mana Vigo berada. Tapi Perkins memberikan alamat tempat di mana semua kekayaan Vigo disimpan. Dan Perkins dibuat tidak sadar. Kemudian John bertemu dengan teman lamanya yang bernama Harry. Lalu John menyuruh Harry untuk mengamankan dan melepaskan Perkins dengan bayaran 1 koin. Dan Harry menerimanya. Lalu John menuju tempat yang diberitahukan oleh Perkins. Sebelum menghancurkan tempat itu, John meminum obat yang diberikan dokter di hotel. John memasuki tempat itu dan menghabisi pengawal di tempat itu dan membakar habis kekayaan Vigo. Vigo mendengar atas kejadian itu, lalu Vigo ke tempat itu untuk memeriksa dan menghukum penjaga di tempat itu. Vigo kesal dengan atas apa yang terjadi. Ashes to ashes. Perkins berhasil lolos dari ikatannya dan mulai menghabisi Harry, lalu mengambil koinnya. John Wick datang ke tempat Vigo dan mulai menghabisi satu persatu pengawal Vigo. Lalu John ditabrak oleh mobil yang membuatnya tidak sadar. John terbangun dan sudah terikat. Kemudian datang Vigo menanyakan tentang perbuatan yang dilakukan John terhadap dirinya atas pembakaran kekayaannya. John mengingatkan untuk menyerahkan anaknya dan Vigo menolaknya. Lalu John ingin dihabisi.
Tapi dia diselamatkan oleh Markus dengan menembak salah satu pengawal Vigo, dan terjadilah perkelahian antara John dan bos pengawal. Bos pengawal itu pun dihabisi oleh John. John pun bergegas untuk mengejar Vigo, dan John menembak beberapa kali. Lalu John menanyakan di mana Iosef berada, dan membatalkan kontrak atas kepalanya. Vigo berharap John tidak menghabisinya kalau ia ingin diberitahu di mana Iosef berada, dan John pun setuju. Dan akhirnya Vigo memberitahukan di mana Iosef berada dan membatalkan kontrak itu. Iosef di tempat itu ditemani dengan temannya dan beberapa pengawal untuk menjaga Iosef. John menghabisi pengawal itu dan menembak temannya tepat di kepalanya. Iosef kabur dengan pengawalnya, dan John meledakkan kendaraan Iosef. Pengawalnya Iosef berhasil dihabisi, dan John menghabisi Iosef tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dan John keluar dari hotel karena urusannya sudah selesai, dan dia diberikan mobil oleh Winston atas kejadian di kamarnya. John bertemu dengan Markus untuk berterima kasih atas pertolongannya, tapi pertemuan itu dilihat oleh Perkins, dan Perkins melaporkan kepada Vigo. Markus dihadang oleh pengawal Vigo. Lalu Vigo yang dibantu oleh Perkins menghukum Markus atas perbuatannya karena tidak bisa menghabisi John. Markus berhasil melawan, tapi dia tembak oleh Perkins dan diakhiri oleh Vigo. Dan Vigo ingin melarikan diri atas kejadian itu, karena dia yakin John akan menghabisinya. John yang mendengar berita itu, lalu John menghampiri rumah Markus untuk melihat kondisinya. Perkins ditelepon oleh Sharon untuk menemui Winston, dan Winston menghabisi Perkins karena Perkins sudah melanggar aturan di dalam Hotel Continental. John ditelepon oleh Winston memberitahukan lokasi Vigo berada, lalu John bergegas ke tempat itu. Terjadilah aksi tabrak-tabrakan mobil. John berhasil menjatuhkan satu mobil dan mulai mengejar mobil yang dikendarai Vigo. John mulai menghabisi mereka dengan mengendari mobilnya. Dan Vigo membalas dengan menabrakkan mobilnya ke mobil yang dikendarai John. John membalas dengan menembakinya tapi tidak bisa. Dan akhirnya John keluar dari mobil itu sebelum mobil itu jatuh ke bawah. Kemudian John dan Vigo duel di bawah hujan dengan tangan kosong. Tidak boleh ada senjata dan peluru, tapi Vigo mencuranginya dengan membawa pisau. Lalu John memutuskan untuk menusukkan pisau yang dipegang Vigo ke badannya. Dan John mengambil pisau itu lalu menusukkan ke Vigo. Lalu John meninggalkan tubuh Vigo. Dan kita akan dibawa ke awal film tadi, di mana John yang sudah tidak sadar akhirnya terbangun karena suara istrinya. Lalu John memecahkan kaca pintu itu. Dan kemudian dia mengobati lukanya, lalu membawa seekor anjing untuk mengganti peran Daisy sebagai teman hidupnya. Dan film pun tamat.